Balapan yang seru? Tidak juga, tapi balapan yang bikin tegang? Iya, jujur saja, baru kali ini kita dapat menyaksikan Marquez duel di atas motor pabrikan Ducati dan dikeroyok dengan beberapa pembalap, tapi hanya dua pembalap yang pasti dan benar-benar mampu bikin Marquez kewalahan, seperti Viñales dan Bagnaia. Tapi tetap saja endingnya akan Marquez juga pada akhirnya. Balapan dimulai dengan cukup baik bagi Marquez. Namun, di tikungan pertama, ia terlibat senggolan dengan sang adik Alex Marquez, sehingga posisinya langsung diambil alih oleh Franco Morbidelli, dan ia pun langsung memimpin jalannya balapan. Terlihat pula ada Di Gia yang sedang berusaha menyalip Alex, namun Alex masih aman dan berhasil menyalip Viñales. Lalu, di posisi tengah, ada Ai Ogura yang sukses menyalip Luca Marini. Kembali ke depan, Di Gia berhasil menyalip Viñales. Lalu di lap berikutnya giliran Zarco yang menyalip Quartararo, dan satu lap setelahnya ada Aldiger yang juga ikut menyalip Quartararo. Kembali ke depan, Di Gia makin memantapkan posisinya seusai menyalip Alex. Namun di tikungan berikutnya, Alex memaksa untuk masuk ke dalam yang berujung keduanya bersenggolan lalu keluar lintasan. Posisi Alex akhirnya terjun bebas juga. Di depan, Bagnaia yang sudah memperbaiki posisinya kini sedang berusaha menyalip Viñales. Lalu di lap berikutnya Bagnaia melakukan slipstream di belakang Marc Marquez. Kemudian Bagnaia akhirnya sukses menyalip rekan satu timnya itu, dan pada lap ke-6 Alex menjalani hukuman long lap penalti. Seusai insiden senggolan dengan Di Gia, ia langsung berusaha kembali ke lintasan dan menyalip Brad Binder. Dan pada lap berikutnya, giliran Marc Marquez yang unjuk gigi. Marc Marquez meladeni Bagnaia dan menyalipnya di tikungan pertama. Marquez langsung menutup laju Bagnaia sehingga Bagnaia tak bisa lagi menyalipnya. Justru di tikungan terakhir, giliran Viñales yang sukses menyalip Bagnaia, dan fokus Viñales kini mengejar Marquez. Dua lap setelahnya, Viñales melakukan slipstream pada Marquez, dan ya, kecepatan motor KTM RC16 miliknya berhasil menyalip Marquez di tikungan pertama. Viñales segera langsung mengejar Morbidelli yang terlihat masih sangat nyaman memimpin balapan. Pada lap ke-11, Viñales beserta Marquez melakukan slipstream terhadap Morbidelli, dan Morbidelli langsung di-overtake oleh dua pembalap sekaligus di tikungan pertama. Kini Viñales memimpin balapan dengan diikuti oleh Marquez. Lalu terlihat Bagnaia mencoba untuk menyalip Morbidelli, namun Morbidelli kembali menyalipnya lagi dan buru-buru langsung menutupnya. Tak tinggal diam, Bagnaia lagi-lagi melancarkan overtake kepada Morbidelli. Morbidelli meladeni dengan melakukan hal serupa kepada Bagnaia. Bagnaia menyalip lagi, Morbidelli masuk mengambil alih, lalu dituntaskan oleh overtake manis dari Bagnaia. Aksi saling salip keduanya pun berakhir dengan kemenangan Bagnaia. Dan sekarang giliran Zarco yang menyalip Morbidelli, namun Morbidelli tak membiarkan itu terjadi. Dia berusaha melawan Zarco. Di papan tengah terlihat ada Alex yang memimpin rombongan papan tengah. Tak berselang lama setelahnya, sang juara dunia MotoGP tahun kemarin, Jorge Martin, terjatuh dan tidak bisa melanjutkan balapan. Ia mencoba untuk bangun, tapi tak bisa. Ia bersujud seolah menahan rasa sakit. Semoga saja Martin tidak mengalami cedera yang serius. Pada lap ke-16, Viñales melakukan pengereman yang sedikit terlambat. Alhasil, ia melebar dan disalip oleh Marc Marquez. Namun, Viñales tak tinggal diam saja, ia berusaha mengejar Marquez kembali. Dan di lap ke-18, giliran Brad Binder yang sukses menyalip Marco Bezzecchi. Jelang berakhirnya balapan, dengan balapan yang menyisakan 3 lap lagi, terlihat Franco Morbidelli berhasil menyalip Johann Zarco dari posisi keempat. Kamera berpindah ke pedok VR46 Racing. Terpantau ada Valentino Rossi yang melihat performa anak didiknya yang tengah bertarung melawan para rival-rivalnya. Hingga balapan usai, posisi tidak berubah. Marc Marquez keluar sebagai pemenangnya dengan diikuti oleh Francesco Bagnaia di posisi kedua dan Franco Morbidelli di posisi ketiga. Loh, Min, bukannya posisi kedua ada Viñales?
Ya, itu sebelum dilakukan investigasi. Setelah investigasi selesai, podium 2 Viñales dibatalkan dan diberikan kepada Bagnaia, dan posisi ketiga untuk Morbidelli. Viñales terbukti bersalah atas tekanan pada ban motornya sehingga tidak sesuai dengan regulasi. Alhasil, ia diganjar hukuman 16 detik dan finish di posisi ke-14. Tidak podium tidak masalah, yang penting dia sudah menunjukkan bahwa performa KTM masih sanggup meladeni kecepatan Ducati.